Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan, nama saya Desi Nudini. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar bersama mengenai bab 2, klasifikasi makhluk hidup. Bab 2, klasifikasi makhluk hidup. Nah, kita bisa lihat ada peta konsep mengenai klasifikasi makhluk hidup. Yang dipelajari dari klasifikasi makhluk hidup yaitu ada sistem 5 kingdom dan susunan takson. Sistem 5 kingdom terdiri dari 1. Kingdom Monera, 2. Kingdom Protista, 3. Kingdom Fungi, 4. Kingdom Plantae, dan 5. Kingdom Animalia. Susunan takson dari yang tertinggi sampai yang terendah yaitu ada 1. Dunia atau kingdom, 2. Divisi atau filum, 3. Kelas, 4. Bangsa atau ordo, 5. Suku atau family, 6. Marga atau genus, dan yang ketujuh ada jenis atau spesies. Metode penamaan ilmiah yaitu binomial nomenklatur. Di sini ada keanekaragaman makhluk hidup. Makhluk hidup di dunia memiliki keragaman bentuk, ukuran, habitat, dan tingkah laku. Perbedaan yang terjadi antar individu disebut variasi. Klasifikasi dilakukan untuk memudahkan mempelajari makhluk hidup. Klasifikasi merupakan suatu cara yang sistematis dalam mempelajari objek dengan melihat persamaan dan perbedaan ciri-ciri makhluk hidup. Ilmu yang mempelajari klasifikasi makhluk hidup disebut taksonomi. Bapak taksonomi yaitu Carolus Linnaeus pada tahun 1707 sampai 1778. Taksonomi menurut Linnaeus masih digunakan sampai saat ini. Dalam klasifikasi makhluk hidup ada yang namanya tahapan klasifikasi. Tahapan yang dilakukan Linnaeus yaitu pertama, identifikasi ciri-ciri makhluk hidup. Kedua, pengelompokan berdasarkan persamaan yang ditemukan. Dan yang ketiga, apabila dalam satu kelompok ditemukan perbedaan, maka individu tersebut bisa dipisahkan dari kelompok. Materi selanjutnya yaitu tentang urutan takson dalam klasifikasi. Dalam sistem klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan dalam suatu tingkatan atau takson. Dalam takson, makhluk hidup dikelompokkan berdasarkan persamaan ciri-ciri yang umum hingga khusus. Bila semakin sedikit persamaannya, maka semakin jauh kekerabatannya. Susunan takson ada life, domain, kingdom, phylum, class, ordo, family, genus, dan spesies. Nah, di sini ada contoh soal urutan takson dalam klasifikasi. Misalnya, buatlah urutan takson untuk tumbuhan cempaka. Di sini juga sudah ada penyelesaiannya. Kingdom dari tumbuhan cempaka yaitu Plantae, phylum dari tumbuhan cempaka yaitu Spermatophyta, kelas dari tumbuhan cempaka yaitu Magnoliophyta, ordo dari tumbuhan cempaka yaitu Magnoliales, family dari tumbuhan cempaka yaitu Magnoliaceae, genus dari tumbuhan cempaka yaitu Misselia, dan spesies dari tumbuhan cempaka yaitu Misselia campaka. Selanjutnya, ada kunci identifikasi. Kunci determinasi merupakan petunjuk yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi kelompok maupun jenis organisme. Pada kunci identifikasi tercantum ciri-ciri organisme yang akan diidentifikasi yang bersifat spesifik. Di bawah ini ada contoh kunci identifikasi. Coba kalian perhatikan contoh kunci tersebut. Misalkan nomor 1 bagian A bertulang belakang titik-titik 2, B tidak bertulang belakang titik-titik invertebrata. Berarti nomor 1 bagian A bertulang belakang yaitu makhluk hidup yang bertulang belakang disebut apa? Yaitu vertebrata. Dan coba kalian isi nomor 2 bagian A, B, dan nomor 4 bagian B. Di sini ada metode penamaan ilmiah. Linnaeus menggunakan sistem binomial nomenklatur untuk membuat nama ilmiah.
Aturan sistem binomial nomenklatur terdiri dari dua kata Latin. Kata pertama menunjukkan genus, huruf pertama ditulis dengan huruf kapital. Kata kedua merupakan petunjuk spesies yang diawali huruf kecil. Kata pertama dan kata kedua ditulis dengan huruf miring atau digarisbawahi. Adapun manfaat mempelajari klasifikasi makhluk hidup, yaitu pertama, untuk memudahkan mengenal makhluk hidup, kedua, untuk memudahkan mempelajari makhluk hidup, dan yang ketiga, untuk mengetahui adanya hubungan kekerabatan antar makhluk hidup. Perkembangan sistem klasifikasi. Yang pertama, ada Kingdom Monera. Anggota Kingdom Monera adalah makhluk hidup bersel satu atau uniseluler yang tidak memiliki membran inti atau prokaryotik. Pada umumnya, organisme ini berkembang biak dengan cara membelah diri. Anggota Kingdom Monera meliputi bakteri dan ganggang biru atau Cyanobacteria. Ciri-ciri dari Kingdom Monera. Yang pertama, uniseluler atau satu sel. 2. Bentuk sel bervariasi. Ketiga, prokaryotik. 4. Memiliki dinding sel. 5. Tidak memiliki organel bermembran. Dan yang keenam bersifat autotrof dan heterotrof. Monera adalah bakteri dan memiliki beberapa manfaat bagi manusia. Mereka mendukung kesehatan manusia dan pertumbuhan tanaman dan dapat digunakan untuk membuat berbagai makanan. Di bawah ini ada contoh gambar struktur Cyanobacteria dan Cyanobacteria. Dari struktur Cyanobacteria terdiri dari nukleoid, ribosom, tilakoid, dan lain-lain. Yang kedua ada Kingdom Protista. Protista memiliki membran inti atau eukariotik, bersel tunggal, dan multiseluler. Protista dibedakan menjadi protista mirip hewan atau protozoa, protista mirip tumbuhan, alga atau ganggang, dan protista mirip jamur. Di bawah ini ada gambar macam-macam protozoa: A. amuba, B. euglena, dan C. paramecium. Ciri-ciri dari Kingdom Protista. Yang pertama, umumnya uniseluler. Yang kedua, tipe sel eukariotik. Yang ketiga, hidup bebas atau simbiosis. Yang keempat, habitat umumnya di tempat lembab. Yang kelima, bersifat aerob dan anaerob. Yang keenam, bersifat heterotrof, sebagian lagi bersifat fotoautotrof, dan bersifat motil. Yang ketiga ada Kingdom Fungi. Anggota fungi adalah berbagai macam jamur. Fungi memiliki membran inti, dinding sel terbuat dari zat kitin, tidak memiliki kloroplas sehingga tidak dapat berfotosintesis. Dan ada yang uniseluler maupun multiseluler. Tubuh jamur tersusun atas benang-benang yang disebut hifa. Kumpulan hifa disebut miselium. Tubuh jamur disebut talus. Jamur hidup sebagai saprofit atau parasit dan berkembang biak dengan spora. Simbiosis mutualisme antara jamur dan ganggang membentuk lumut kerak. Lumut kerak disebut juga tumbuhan perintis sebab dapat hidup di tempat makhluk hidup lain yang tak bisa hidup. Di samping ada gambar fungi atau jamur. Yang keempat ada Kingdom Plantae. Yang pertama, dari Kingdom Plantae ada lumut. Ciri-cirinya memiliki akar, batang, dan daun yang bukan sejati dan belum memiliki berkas pembuluh. Akar lumut disebut rizoid. Rizoid berfungsi menempelkan tubuh lumut pada substrat dan hidup di tempat lembab. Berkembang biak dengan kawin dan tak kawin yang disebut dengan pergiliran keturunan atau metagenesis. Di samping ada tumbuhan lumut marchantia dan tumbuhan lumut anthroceros. Yang kedua ada tumbuhan paku. Ciri-cirinya memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki berkas pembuluh. Pada daun dewasa, terdapat bulatan berwarna coklat, disebut sorus. Sorus merupakan kumpulan kotak spora yang dibungkus indusium.
perkembangbiakannya secara kawin dan tak kawin yang disebut pergiliran keturunan. Di samping ada gambar dari tumbuhan paku, yaitu yang pertama tumbuhan paku Silotum dan tumbuhan paku Adiantum. Yang ketiga dari Kingdom Plantae, yaitu ada tumbuhan berbiji. Tumbuhan biji memiliki akar, batang, dan daun sejati, serta memiliki berkas pembuluh, menghasilkan biji yang digunakan sebagai alat perkembangbiakannya. Berdasarkan letak bakal bijinya, tumbuhan biji dibagi menjadi dua macam, yaitu pertama, tumbuhan biji terbuka atau gymnospermae. Letak bakal biji tidak terlindungi oleh daun buah, tetapi menempel pada daun buah. Pohon berakar tunggang, daunnya berbentuk seperti jarum kecil, tebal, atau tipis lebar. Alat kelamin jantan dan alat kelamin betina disebut strobilus yang mengandung sporangium. Yang kedua, yaitu tumbuhan biji tertutup atau angiospermae. Alat perkembangbiakannya berupa bunga, akar, batang, dan daun sudah dapat dibedakan dengan jelas. Susunan tulang daun mengirit menjari atau sejajar, bakal biji terlindung di dalam daun buah, mengalami pembuahan ganda. Dan yang kelima dari perkembangan sistem klasifikasi ada Kingdom Animalia. Kingdom Animalia dibagi menjadi dua macam, yaitu Invertebrata dan Vertebrata. Invertebrata adalah hewan yang tidak memiliki tulang belakang. Adapun filum dari invertebrata yaitu pertama Porifera, contohnya hewan spons. Kedua, Coelenterata, contohnya Hydrozoa, Scipoa, dan Anthozoa. Yang ketiga ada Platyhelminthes, contohnya Planaria, cacing hati. Yang keempat ada Nematoda, contohnya cacing perut, cacing kremi, cacing tambang. Yang kelima ada Annelida, contohnya cacing tanah, lintah, dan pacet. Yang keenam ada Anthropoda, contohnya udang, kepiting, dan serangga. Yang ketujuh ada Echinodermata, contohnya bintang laut, landak laut, dan teripang. Dan yang terakhir ada Moluska, contohnya bekicot, cumi-cumi, dan kerang. Vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Kelompok vertebrata yang pertama ada superkelas Pisces, contohnya ikan mujair, ikan bandeng, ikan lele, dan ikan emas. Yang kedua ada kelas amfibia, contohnya katak. Yang ketiga ada kelas reptilia, contohnya buaya, kadal, penyu, dan ular. Yang keempat ada kelas apes, contohnya burung pipit, merpati, dan elang. Dan yang kelima ada kelas mamalia, contohnya gajah, singa, orangutan, kelelawar, dan lumba-lumba. Setelah selesai menyimak video ini, selesaikan soal yang ditampilkan dan kumpulkan hasilnya di Google Classroom ya. Ini tugas wajib kalian yang harus kalian kerjakan hari ini. Silahkan kalian jeda video ini untuk menulis soal atau kalian dapat men-screenshot soal-soal yang ditampilkan. Selamat mengerjakan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.